trying to go around his man, pulls the ball back and it's in! Arsenal have scored and it's Emil Smith-Rowe who's given the Gunners the 1-0 advantage. Halo, jumpa kembali di Arsenalin Indonesia. Kali ini Arsenalin Indonesia akan mengabarkan secara spesial untuk kalian tentang berita terupdate seputar Arsenal. So, pastikan tonton sampai selesai ya. Setelah 2 tahun, Arsenal baru bisa mendekati harapan Mikel Arteta. Mikel Arteta sudah cukup lama menempati kursi pelatih di Arsenal. Namun baru kali ini anak asuhnya menunjukkan permainan yang mendekati rencananya. Ya, selama dipegang Arteta, pencapaian Arsenal di ajang Premier League terus mengalami penurunan meski tidak secara signifikan. Mereka bahkan memulai musim 2021-2022 dengan 4 kekalahan beruntun. Namun perlahan Arsenal mulai menuai sejumlah hasil positif dan merangkak naik di klasemen. Kemenangan atas Aston Villa pada Sabtu dini hari tadi membuat mereka bisa naik ke peringkat 9. Aston Villa jelas bukan lawan yang mudah. Bulan lalu, klub besutan Dan Smith tersebut sukses membuat Manchester United bertekuk lutut. Namun Arsenal mampu menghadapi mereka dengan rasa percaya diri tinggi. Performa paling apik tersaji mereka dalam pertandingan kali ini di babak pertama. Mereka unggul 2 gol lebih dulu sebelum turun minum lewat Thomas Partey dan Pierre-Emerick Aubameyang. Emil Smith-Rowe mencetak gol ketiga di awal babak kedua. Setelah pertandingan, Arteta mengungkapkan kalau permainan anak asuhnya di babak pertama sudah hampir mendekati harapannya. Ya, sangat mendekati. Katanya dikutip dari situs resmi Arsenal. Yang paling saya sukai adalah cara tim bereaksi sejak Senin, bagaimana kami menyelesaikan pertandingan, dan bagaimana mereka di ruang ganti. Menerima bahwa itu tak cukup, bahwa kami tampil dalam level yang sangat apik di beberapa bagian tapi yang lainnya tidak bisa diterima. Pada akhirnya Arsenal masih dalam tahap belajar. Mereka diperkuat oleh sejumlah pemain muda yang punya potensi besar namun belum dibekali pengalaman. Arteta paham tapi tidak menganggapnya sebagai alasan. Kami adalah tim termuda di liga ini, tapi itu bukan alasan. Kami tidak bisa mengubah usia, ujar pria yang juga pernah menjabat sebagai asisten pelatih di Manchester City itu. Kami tidak bisa mencari-cari alasan. Kami harus mencari tahu mengapa hal semacam ini terjadi dalam permainan, menemukan solusi yang tepat dan menerapkannya dengan benar, serta percaya bahwa mereka bisa bermain pada level itu, sebab mereka memang mampu, pungkasnya. Sayang, Arsenal tidak punya waktu banyak untuk merayakan keberhasilannya mengalahkan Aston Villa, sebab mereka harus menjamu Leeds United di Emirates Stadium dalam laga 16 besar Carabao Cup hari Rabu nanti. Misteri rambut kepang di balik kebangkitan bomber Arsenal, Pierre-Emerick Aubameyang. Striker Arsenal Pierre-Emerick Aubameyang bersinar lagi pada awal musim ini. Aubameyang menjalani musim 2020-2021 yang sulit, mengalami sejumlah masalah kebugaran dan pribadi yang membuatnya kesulitan di depan gawang. Ia hanya mencetak 13 gol di semua kompetisi. Namun pemain timnas Gabon itu telah mencetak 6 gol musim ini, termasuk gol pembuka saat The Gunners bermain imbang 2-2 dengan Crystal Palace. Mengutip Football London, Sabtu, sejumlah pendukung Arsenal mengakui bahwa mereka khawatir setelah pemain berusia 32 tahun itu mengepang rambutnya. Beberapa penggemar percaya tahayul Aubameyang tampil lebih buruk tahun lalu ketika dia memiliki penampilan yang sama. Namun Aubameyang dengan cepat kembali ke gaya rambut lamanya. Ini menyebabkan sejumlah pendukung The Gunners mengungkapkan kegembiraan menjelang pertandingan melawan Aston Villa. Pierre-Emerick Aubameyang total mencetak 7 gol dalam 9 penampilan bersama Arsenal di semua kompetisi. Arsenal tergoda datangkan Simic. Arsenal dilaporkan kepincut dengan salah satu talenta berbakat milik Kroasia, Roko Simic. Meriam London tergoda merekrut pemain berusia 18 tahun itu tahun depan. Simic mencuri perhatian pemandu bakat Arsenal saat tampil menawan bersama tim reserve milik Red Bull Salzburg FC Liefering. Simic sudah membuat 7 gol dari 10 laga di kasta kedua Liga Austria.
Pekan lalu, Roko Simic sudah mendapat kesempatan debut bersama tim senior Salzburg. Simic main di 3 menit terakhir ketika Salzburg menekuk VfL Wolfsburg. Mirror melaporkan Arsenal begitu tergoda untuk bisa merekrut Simic. Pemandu bakat klub sangat merekomendasikan dari legenda Kroasia Dario Simic tersebut. Harga Simic masih sangat murah. Salzburg kabarnya akan bersedia melepas Simic jika mendapat proposal penawaran sekitar 7 juta pound sterling. Simic diharapkan bisa menjadi penyerang hebat di masa depan bagi Arsenal. Meriam London butuh penerus Pierre-Emerick Aubameyang dan Alexander Lacazette. Untuk mendapatkan Simic, Arsenal harus bersaing dengan sesama klub Liga Inggris Tottenham Hotspur. Spurs juga sudah memantau perkembangan Simic sejak beberapa pekan terakhir. Beth Mead mencetak hat-trick di Wembley saat Inggris menghancurkan Irlandia Utara di pertandingan kualifikasi Piala Dunia. Inggris mengalahkan Irlandia Utara 4-0 dalam kualifikasi Piala Dunia mereka di Stadion Wembley pada Sabtu malam saat Beth Mead mencetak hat-trick. Berbicara setelah pertandingan, Wickman memuji Mead dengan mengatakan tentu saja dia merasa baik yang bisa kita lihat. Saya sangat senang untuk tim karena dia mencetak 3 gol dan terutama untuknya. Para pemain merasa nyaman sehingga para pemain bisa bersinar. Dia mulai bersinar ketika dia masuk, jadi dia melakukan pekerjaannya sangat bagus. Mead telah mencetak 4 gol dalam 3 penampilan internasional terakhirnya. Dia berada di tempatnya sangat bagus saat ini, dan jelas dia adalah pesepak bola yang baik. Dia merasa sangat baik dan menunjukkan itu di lapangan dan melakukannya dalam latihan dan dengan Arsenal, lanjut Wickman. Itulah yang Anda butuhkan untuk naik ke level yang lebih tinggi dan memenangkan pertandingan. Tidak masalah siapa yang mencetak gol, kami hanya perlu mencetak gol. Jadi ketika Anda mendatangkan pemain baru, Anda mungkin melakukan sesuatu yang berbeda dan kemudian sangat menyenangkan bahwa kami mendapatkan hasil dengan itu. Itulah tadi berita seputar Arsenal yang berhasil kami rangkum. Bagaimana pendapat kalian? Tulis di kolom komentar ya. Stay safe and stay healthy you Gunners. Bye-bye. We'll be right back.